Lah namanya juga mau cari pasangan itu kan, pasangan apalagi nanti kalau udah ada tujuan mau menikah itu kan harus bebet bobot bibitnya itu harus dipertimbangkan. Ibu kan sering bilang kan itu ular aja berbisa dia nggak sadar kalau bisanya bisa membunuh manusia. Ya ketika manusia bersalah sama, dia juga nggak sadar kalau dia bersalah dan tidak mau disalahkan. Apa pesan yang bisa diambil adalah ya betul tadi itu kalau menjalin hubungan, mau menjalin hubungan tuh benar-benar harus dipilah-pilah. Jadi bibit bebek bobotnya bukan berarti oh ini harus kaya, oh ini miskin, ini apa tuh bukan. Hai Comel, hai. Ya, hari ini sama saya lagi. Kaget aku, kok Laila berubah gitu ya? Gak pakai hijab, lupa aku, ya ampun. Ya, maaf begitu ya. Melihat ke situ ternyata bukan Laila. Ternyata siapa? Ternyata Cumil. Nah, kita jadi gosip hari ini ya. Iya, ini yang lagi viral banget sih. Kalau kalian nggak tahu itu kebangetan sih ya Bu ya. Iya, tapi Iya, untung itu kemarin aku baca itu kebangetan juga. Oh iya sih, benar-benar. Untung tak kasih tahu dulu ya Bu ya. Makanya. Oke, kita langsung lihat ya guys ya. Oke, langsung lihat kita beritanya ini dari sumbernya dari iNews guys. Jadi beritanya kita lihat. Ditetapkan tersangka, selebritas Tamara Tiasmaran datangi Polda Metro Jaya Jumat sore. Tamara mengaku tak menyangka kekasihnya adalah pelaku pembunuhan anaknya Radena dan Teh Khalif Pramusetyo. Tamara menyerahkan barang bukti tambahan, juga menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap motif pembunuhan. Pelakunya sudah terungkap. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi kemarin itu tuh diam aja tuh berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan saya bilang kalau dia yang tahu, siapa tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku lihat CCTV-nya dari awal sampai sini. Itu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Karena aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, oh cuma sakit. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja gitu digituin. Jadi ya, mohon pengertian ya, aku semua mengerti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau banget ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Berarti itu secara kali yang datang melihat CCTV. Dari bawah semuanya juga lihat, jadi aku pernah lihat. Masih ada yang nyangka, mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang ya. Setelah kekasihnya Oke. Nah, jadi ini kasus dari si anaknya Tamara ini ya, Bu ya. Jadi namanya si Dante dan salah satu hashtagnya Justice for Dante ini benar-benar viral ini Bu gitu. Nah si Tamara ini bilang kalau misalnya nggak bilang kekasihnya, nggak bilang kalau misalnya awal-awal itu nggak bilang kalau misalnya dititipkan sama kekasihnya, tapi sama orang kepercayaannya gitu loh. Kayak ditutup-tutupin gitu loh. Gitu ya. Berarti waktu renang itu, waktu di kolam renang itu posisinya tidak sama mamanya. Tidak, katanya mamanya sih syuting ya gitu. Terus kesana itu renangnya itu sama ini anaknya si cowoknya juga gitu loh kan, Duda. Jadi anaknya itu cewek gitu loh Bu, seumuran sama si Dante ini kayak gitu. Terus semalam saya baca, jadi mereka itu di kolam renang sekitar 2,5 jam. Itu terus meninggalnya itu di kolam renang itu atau setelah? Di kolam renang itu, jadi ternyata di CCTV-nya itu si anak ini dicelupkan 12 kali gitu. Benar-benar kayak kelihatan banget kalau dicelupkan, bukan ada ini itu. Di CCTV-nya. Ada. Tapi sebenarnya ada beberapa yang di take down sih, soalnya kan mengandung kekerasan kan. Jadi nggak ada yang sampai full gitu, kelihatan dicelupin gitu. Terus kemarin juga saya baca itu dicelupinnya itu alasannya adalah latihan pernafasan, supaya dia kuat renang dan nggak takut sama air ya. Iya, katanya kayak gitu. Tapi ini umur berapa ini si Dante ini? Bentar ini Bu, coba. Nah ini pas ini
Pas ini sekarang beredarnya cuma foto-fotonya aja, soalnya videonya itu banyak yang udah di take down Bu, karena mengandung kekerasan itu kan. Nah jadi ini dicelup-celupin itu kayak gitu. Tapi itu bukan kelihatan ini ngelatih pernafasan, bener kayak kelihatan kayak bener-bener dicelupin gitu. Padahal di umum ya itu ya. Iya Berenangnya. di umum. Berenang Nah, tapi bukan di umum. kolam renang anak-anak Bu, Di kolam renang dewasa. Tapi maksudnya itu di umum ya. Iya di umum. Berarti banyak saksi. Banyak ya? saksi. Saksinya sekitar 16 kemarin yang diperiksa. Oh, tapi nggak ada yang menolong. Mungkin nggak tahu ya, tahu-taunya udah ini, tahu-taunya udah Udah. sekarat gitu mungkin. Ya. Oh, tapi setelah diotopsi apa meninggalnya kenapa katanya? Meninggalnya tenggelam dan juga ada luka lebam-lebam. Ada Gitu. luka lebam-lebam. Tapi itu juga dicurigain sih. Kan ibunya ini bilang kalau misalnya itu karena ibunya mukulin si anaknya ini supaya bangun kan, mukulin sama gigitin anaknya itu supaya bangun gitu. Tapi kok nggak masuk akal gitu loh. Kalau udah mati kan, kalau udah dipukul atau di ini kan nggak akan lebam-lebam gitu. Saya tahu itu meninggalnya itu berarti pas di kolam renangnya itu. Iya, pas perjalanan ke rumah sakit itu. Oh, pas perjalanan mau ke rumah ICU. sakitnya itu. Terus waktu perjalanan rumah sakit sama mamanya juga. Enggak, mamanya itu nyusulnya pas di ICU. Pas di ICU. Nah, terus yang ngomong gigit-gigit apa itu siapa? Mamanya sendiri yang bilang. Mamanya yang gigit-gigit Iya, itu. supaya anaknya ini bangun alasannya. Oh, Kayak lah gitu. kan di ICU sudah. Makanya itu. Meninggalnya katanya di perjalanan. Iya. Meninggalnya di nah, makanya janggalnya itu di situ kan, meninggalnya udah di perjalanan gitu loh. Oh. Kok lebam-lebamnya katanya karena di ICU. Ah, menarik loh, karena kemarin tak pelajari detail itu foto lagi berduka tapi kayak foto pernikahan. Iya, ini Kayak kita habis lihat ini ya, menikah. Pak, ya. Yang kemarin saya kirim tuh ya. Kita lihat komennya. Jadi cantik-cantik dan penuh senyuman ya. Ini ya Bu ya. Ya, ini lihat ya, ini Perbedaan. menurut saya ya nggak tahu kalau tradisi keluarganya pas meninggal harus bahagia, kita kan nggak tahu ya. Cuman kita lihat ya, ini wajah-wajahnya ini loh bisa happy semua gitu loh, bisa kayak seger, sempet kerlian ya, terus make upan, terus seger gitu. Ini siapa nih dua orang? Itu saudaranya itu, teman-temannya. Oh, saudaranya. Iya, Ini itu belakang saudaranya ini itu. mamanya ya. Iya, mamanya. Kok keluarga berduka tapi kok ini loh ya, Lebaran, kayak lebaran kayak gitu. lebaran. Ya itu yang membuat netizen kemarin sempet heboh ya. Iya, benar. Kita lihat komennya Rahel. Komennya netizen waktu berwajah ceria dan bermake up lengkap. Oh ini di sini belakang sini ada ini Bu. Yang atas itu kan si BCL kan kemarin pas meninggal itu, suaminya meninggal. Kan kayak Lagi fotonya berpose ya. Iya. Oh ya, jadi benar-benar kayak ready gitu loh ya. Ready untuk membuat konten kematian. Makanya seru tuh. banget sih kalau sampai ini buat ajang viral ya Bu ya, karena korbannya nyawa ya Bu. Iya, maksudnya ya aneh gitu loh. Apalagi itu anak kandung kan? Iya, anak kandungnya si perempuan ini ya. Iya, tapi kan bercerai sama papanya itu. Apalagi anak kandung yang meninggal. Tapi orang tuh ini siapa ya? Ini juga hebat loh. Kenapa itu? Tabah banget loh. Ini orang di belakang Iya, nih. bener-bener. Ini siapa nih? Itu orang tuanya si Tamara itu. Tabah banget loh. Strong banget loh ya. Oke, meninggal dia ketawa di sini nih. Iya, makanya. Nah, kita Ya lihat itu komennya. kita lihat komennya. Oke. Banyak yang ngebully banget sih ini Bu. Si Tamara, ampun dah lu kalau main sinetron emang suka dapat peran antagonis, tapi nggak usah dibawa ke dunia real gitu. Ya, curiga sama ibunya. Ini kalau nanti sampai viral ini nanti akan mirip kasusnya Jessica sama Mirna. Jadi dia masih akan kita akan tebak-tebakan ya. itu meninggalnya karena apa gitu Iya ya. sih, bener Karena sih. kok mencurigakannya tuh gitu loh, maksudnya pada saat berduka kenapa kok semuanya bisa kayak ya memang sih berduka berlebihan memang enggak boleh, tapi kan itu kan enggak bisa dibuat-buat ya. Iya, benar, Namanya Bu. kita berduka itu kan masih duka dalam, itu kan nggak bisa dibuat-buat. Iya. Tapi kalau lihat fotonya itu kan semuanya bahagia. Iya, jadi kayak aneh gitu loh ya. Semuanya bahagia.
Terus sama ini Bu, pas anaknya meninggal ini si ibunya ini nggak mau lihat CCTV-nya, alasannya karena belum siap gitu loh. Padahal nggak misalnya mungkin ibu-ibu pada umumnya kan kalau misal anaknya meninggal dengan janggal kan pasti pengen tahu kan? Pasti mau tahu. Mau tahu. Siap nggak siap pasti mau tahu. Pasti Tapi kalau ngerli rambutnya siap ya. Pada saat berduka ya. Gitu. Iya itu sih Bu. Terus sama pacarnya ini katanya sebenarnya tuh udah toksik gitu loh, jadi si Tamara ini udah sering kayak kabur-kaburan kayak gitu, tapi nggak tahu ya diterusin terus gitu Bu sama mereka. si Tamara ini waktu pacaran itu sering kabur-kaburan. Iya di berita-berita itu ya. Terus pokoknya toksik sih sebenarnya cowok ini, tapi si cewek ini tetap bertahan gitu loh Bu. Beritanya ya, tapi kita kan nggak tahu yang toksik siapa ya. Iya benar. Nah faktanya satu keluarga bisa ketawa saat berduka ya. Iya. Kita kan nggak tahu yang toksik siapa gitu loh. Terus kita lihat tuh ya semuanya komen bilang kayak foto lebaran ya. Iya. Ibu yang real kehilangan anak itu kelihatan di kasus Bunda Za. Itu siapa ya? Nah terus anak saya keluar di 7 bulan kandungan terus dinyatakan meninggal. Saat keluar saya separuh jiwa hilang, bengong, hilang arah, padahal belum ngerasa ngebesarin. Nah itu tapi memang ya aneh memang dari yang ditampilkan itu kayak bahkan ada yang di komennya semalam tuh saya lihat itu asuransi nggak ya anaknya gitu ya. Oh iya. Ini nanti kalau viral itu ibu rasa tuh nanti akan kayak Jessica Mirna itu viralnya kalau memang mau benar-benar disidangkan karena ini kan kayak siapa dalang sesungguhnya kan gitu ya. Siapa dalang sesungguhnya itu kayak udah persiapan tapi yang nggak tahu kan soalnya anak kandung ya bagaimana kita memikirkannya itu. Kalau ada asuransi kan bisa diklaim gitu-gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ada kan yang kayak dulu sering kasus dulu itu kan anaknya dibunuh karena memang anaknya ikut asuransi tapi pembunuhannya dibuat-buat seolah kecelakaan atau apa seolah-olah memang bukan dia pembunuhnya bukan. Itu kan ada yang didorong dulu tuh umur 4 tahun kan ada didorong kasus siapa itu lupa gitu loh. Cuman ini kan yang memperkuat pandangan publik itu kan ya happy-nya itu loh. Iya sih, benar sih. Happy-nya itu dan kalau ya itulah kalau sampai yang pacarnya itu di penjara ya berdasarkan berarti ya nggak tahu ya. Iya. Kayak dia kayak merayakan gitu loh sudah dapat pelaku sudah dapat apa nih ini loh real pelakunya gitu. Jadi kayak nggak ada merasa bersalah gitu. Iya, nah itulah dia. Terus ada video lagi yang menguatkan hal pas bapakku aja meninggal megang sisir rambut aja nggak kuat. Ini masih bisa megang catok nih. Iya masih catokan apa ada yang lihat story-nya dia katanya masih catokan apa gitu. Jadi memang happy banget gitu loh mau berduka. Tapi kita kan nggak tahu ya. Maksudnya memang culture-nya keluarganya itu memang harus begitu atau nggak ngerti kan kadang kayak di Cina itu kan ada ya kalau keluarganya meninggal itu tidak boleh menangis di situ. Iya, di Bali juga harus seneng-seneng harus tapi itu pun biasanya kalau yang ibu maesong itu mereka kan adatnya kan harus seneng-seneng kalau itu pun mukanya itu nggak bisa dibohongin udah pada gini semua udah nggak jangan kan make up itu sunscreen aja nempel aja tuh. Terus kan ini tuh pacarnya itu kan duda terus kan si Tamara ini juga janda gitu ya Bu ya. Itu maksudnya ada faktor nggak sih Bu di situ? Maksudnya buat kalau kita cari pasangan itu harus gimana gitu Bu? Harus melihat latar belakangnya dari perceraiannya masing-masing atau gimana gitu? Ya pastilah namanya juga mau cari pasangan itu kan pasangan apalagi nanti kalau udah ada tujuan mau menikah itu kan harus bebet bobot bibitnya itu harus dipertimbangkan dulu perceraiannya kenapa terus dulu ini kenapa terus si laki kenapa si perempuannya kenapa kan kayak gitu cuman kan orang-orang sekarang kan pinter kayak kamuflase gitu ya kadang yang toksiknya siapa yang dianggap toksiknya siapa gitu kadang ada kan ya itu jadi
Ibu kan sering bilang kan, itu ular aja berbisa dia nggak sadar kalau bisanya bisa membunuh manusia. Ya ketika manusia bersalah sama, dia juga nggak sadar kalau dia bersalah dan tidak mau disalahkan. Iya, Nah itu kayak gitu itu. Jadi kadang yang toksik siapa yang bilang, yang dibilangin kamu toksik, Playing padahal yang victim ya, toksik Bu. siapa? Playing victim. Playing victim gitu ya, jadinya nyalahin kadang malah gitu ya. seperti itu. Tapi rupanya ya nggak paham ya, ini perlu beritanya itu perlu lebih banyak lagi gitu. Lebih dalam gitu ya. Kita kan nggak bisa Ngejudge ngejudge, oh ini gitu. bagaimana. Cuman yang bikin heboh yaitu luar biasa foto-fotonya. Iya, kalau misalnya ibu ada di posisi seperti itu, Alhamdulillah pasti mendalik ini ya Allah, banget ya Bu ya. Allah. Pasti bakalan nggak akan sempat seperti itu ya Bu ya. Iya, semua orang itu, jangankan anak yang nggak ada ya, orang tua, saudara, apa tuh ya, maksudnya ya, apalagi dekat gitu ya, apalagi anak, nggak mungkin orang normali orang itu kayaknya nggak mungkin ya, kecuali di sinetron kita kan nggak tahu Iya, ya. bener. Kalau di sinetron kan harus pakai kacamata hitam, harus pakai ininya matching gitu kan. Mungkin dia nggak bisa move dari sinetronnya atau perannya di situ, kita juga nggak tahu. Cuman heranya tuh seragam gitu loh. Iya ya, semuanya ya Bu ya. Jadi Maksudnya kayak heranya foto tuh itu. semua wajahnya tuh ceria gitu loh. Nah itu. Terus sama ini juga sih Bu, apa namanya? Bapaknya yang cerai itu loh, kan ini kan hasil perceraian kan anaknya. Jadi bapaknya tuh juga curiga gitu sama si ibunya ini. Si siapa namanya? Tamara ini ya. Iya, curiga gitu kok. Kayak ada yang janggal gitu. Nah, si bapaknya ini kayak nggak ngurusin anaknya juga gitu loh, Bu. Oh. Jadi kayak gak dinafkahi gitu. Nggak dinafkahi gitu ya. Jadi ya entah ya karena apa akhirnya terjadi kayak gitu. Ya kasihan anaknya ya. Tidak dapat kasih sayang dari ayah kandungnya, terus kemudian terjadi yang seperti ini. Kita doakanlah masuk surga. Iya. Diterima Allah di surga ya. Nah, sama ditutup-tutupi juga itu sih. Jadi kayak si Tamara ini nutupi kalau kekasihnya itu salah gitu loh. Kayak gitu ditutup-tutupi, gak dianukan di publik gitu loh. Berarti itu yang mengungkap CCTV apa tuh berarti polisi? Iya, kepolisian. Bukan, Karena bapaknya ini bukan Tamara yang ingin mengungkap di situ ada CCTV atau apa. Tapi ini yang pacarnya ini langsung ditangkap. Iya. H plus berapa atau begitu ketahuan? H-2 kalau nggak salah Ibu ya, gitu. Langsung ditangkap itu. Langsung setelah CCTV itu langsung ditangkap kayak gitu. Tapi ya si kekasihnya ini udah mengakui emang dia sengaja mencelupkan 12 kali itu si kekasihnya ini yang bilang. Iya, 12 kali. Terus untuk pernafasan itu katanya, untuk latihan pernafasan. Jadi dia nggak niatan membunuh, untuk latihan pernafasan supaya nggak takut berenang dan nggak takut air. Semalam itu Ibu baca di TV One. Beritanya dari TV One. Hasil dari penyidikan polisi, keluarlah statement dari pacarnya si Tamara itu seperti itu. Jadi masih mengelak gitu ya? Masih mengelak, betul. Nah itu nggak sabar ya nanti melihat plot twist-nya ya, Bu ya? melihat ini. Cuman semoga Dante ya namanya ya. Iya. Semoga Dante ini diterima di sisi Allah, diterima di surga karena kan masih anak-anak ya. Iya, Terus benar. kemudian dapat perlakuan dari si ayahnya kandung begitu, terus kemudian masih dapat perlakuan dari si pacar mamanya seperti ini. Iya, benar banget. Tuh. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal playing victim, Bu, kasus kita minggu depan ini benar-benar seru sih, karena ini juga lagi viral Ini banget karena gitu. perselingkuhan lagi. Iya, ini perselingkuhan. Kalau tadi kan nggak perselingkuhan, tapi Iya. kasus kan. Kasus sama pacarnya gitu kan. karena berdua ini kayaknya pas gitu loh, yang pasangannya kalau dilihat ini. Maksudnya Kayak ini gitu ya, kayak kayak satu pinter frekuensi gitu ya. kayak satu frekuensi yang Pintar satu manipulasi gitu ya kayaknya, Bu ya. Kan namanya kalau yang ini yang namanya harusnya misal anak kena musibah itu kan lo langsung pasti nyalahin kan, pasti akan Iya sih, langsung bener ya, Pak, nyalahin ya. yang Nyalahin yang jaga. yang jaga ini gimana apa Iya, yang iya. jaga gitu, terus diapakan tadi apa turun jaga tuh pasti.
Iya bener Bu. Aneh sih ya, karena kan harusnya kayak gitu. Awal-awal beritanya itu kan bilang sama orang kepercayaannya. Semua orang kan mikir kalau orang kepercayaannya itu pasti kayak pengasuh atau baby sister gitu kan. Asisten gitu ya. Asisten. Dikiranya awalnya gitu, tapi ternyata kekasihnya. Gitu. Itu yang bikin orang-orang langsung kaget sih. Oh ternyata kayak ditutup-tutupi sih emang kayak gitu. Gitu. Nah untuk minggu depan itu kita akan membahas perselingkuhan Iya, yang guys. lagi viral. Iya ini viral juga. banget dan bikin gemes banget sih ini kasusnya Bu. Nah, jujur sih aku belum Karma tahu Bu, sih. karma. ini the real karma beneran ini Jujur Bu. aku sih belum tahu sih Oke. kasusnya apa. Kenapa aku tidak dikasih tahu dulu? Kalau ini emang surprise sih Bu, karena kayaknya Ibu bakal seneng sih sama kasus ini. Ya, memang passionku adalah membahas perselingkuhan. Kenapa Bu kok passionnya membahas perselingkuhan tuh? Karena seneng aja. Oh bukan karena selingkuhan Bu. Pengennya gitu, cuman nggak ada yang mau diselingkuhin. Oke. Ya. Jadi kalau yang di kasus ini Rahel, jadi pesan yang bisa diambil adalah ya betul tadi itu kalau mau menjalin hubungan tuh benar-benar harus dipilah-pilah. Jadi bibit bobotnya bukan berarti oh ini harus kaya, oh ini miskin, ini apa tuh bukan. Tapi ya kayak tadi kalau sudah duda terus ininya gimana, kalau udah janda terus perceraiannya gimana. Ya cuman kalau ini kan lihatnya tuh kayak selevel gitu loh, kayak sefrekuensi gitu. Tapi semoga ini kan cuma pandangan kita ya. Iya benar sekali. Oke. Kita akan tunggu kehadiran kita lagi akan membawa kasus perselingkuhan. Nah, stay tune di minggu depan Ya. di Oke. next episode. See you.